Wah, kami bikin lirik tuh bahasa Inggris dan salah semua. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Dan di depan saya ada kawan lama saya, Swadesta. Oh, siapa sih? Arya Wasesa. Arya Wasesa. Jenenge angel. Ya, Babang Rangga gitu aja. Kamu asli mana sih, Des? Aku lahir di Klaten, Mas. Oh, coklat kan Oh, itu. iya, cowok Klaten. Cowok Klaten. Bapakku juga. Oh ya. Nah. Aku di mana ya? Bareng Tengah. Terus dari umur berapa bulan itu dibawa ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terus balik sini lagi 2005 sampai sekarang. Untuk kuliah? Iya. Kesininya itu untuk kuliah? Untuk kuliah. Orang tua masih di Banjarbaru? Masih sampai sekarang. Ini baru semester 7 saya ini. Desta panggilan akrabnya. Dia adalah seorang jurnalis sebetulnya, Desta ini. Wartel, Mas. Apa tuh? Wartawan telepon. Seorang wartawan sekaligus sebetulnya dia adalah pegiat dunia musik di Jogja. Insya Allah. Nah, kalau pengen tahu dunia permusikan, bahasanya sekarang apa? Skena ya? Skena musik. Shin shot. Skena musik Jogja itu hubungin saja Desta, dia akan menjelaskan panjang lebar. Dan malam ini obrolan kita tentu saja mencoba mau melihat lebih dekat lagi skena musik Jogja. Shin shot gitu. Ya. Gimana kabar-kabar para musisi Jogja di era pandemi gini, Des? Baik, Mas. Ya, baik ya. Sebelum pandemi baik. Setelah pandemi baik. Ya gitu, banyak yang terdampak. Terus tapi mereka nggak menyerah juga gitu. Ada yang banting setir jualan apa, tapi tetap karya tetap jalan. Tetap bermusik. Ada juga teman-teman yang ya bikin banyak komunitas ya, bikin banyak gerakan. Ada yang sama-sama makan. Terus tuh apalagi itu buat bantu teman-teman yang terdampak itu sih. Sampai sekarang masih. Khas Jogja ya? Khas Jogja. Sambatan. Ya Mas Mo tuh tahu lah. Iya. Des, Jogja ini kan salah satu kota yang menghasilkan banyak musikus, banyak musisi lah di Indonesia gitu. Menurutmu ada nggak sih karakteristik khusus para musisi dari Jogja itu? Ada. Apa tuh? Nah, kemarin tuh ada wartawan senior, wartawan senior dari salah satu majalah musik yang sudah bubar. Oh iya. Ya, kita menangkap sempat bilang, wah musisi Jogja ini sok keren gitu. Oh iya. Bukan sok keren sih sebenarnya, orang-orang di luar sana aja yang kurang nangkep paling ya, kurang nyanda gitu. Apa ya? Rumit di sini nih. Estetikanya tinggi. Ya. Tenang. Dibanding Bandung, masa lebih rumit sini? Lebih rumit kalau menurutku. Estetikanya. Apa ya, kalau ngomongin kualitas sih, kualitas dari sudut pandang apresiasi seni halah bajing. Los ya. Ya intinya sebenarnya sama aja sih sebenarnya, sama aja. Tapi di sini sering rumitnya itu, aduh gimana bahasanya ya, nggak bisa mudah untuk dipindahkan ke dalam teks atau ke karya visual. Itu nggak mudah musiknya teman-teman itu. Oh ya, dibikinin klip gitu sulit. Iya. Karena ada yang makanya kan di sini banyak yang ya terserah kue, ada artworker, terserah kue kayak gimana. Jadi di sini membuka lebih banyak kemungkinan banget itu loh. Sing liyane ora? Di kota-kota lain enggak? Saya nggak tahu di kota-kota lain kayak gimana. Gitu. Tapi kan kamu ngikutin juga kan perkembangan musik di kota-kota lain. Soalnya barangkali kalau dilihat dari sejarahnya, Mas Mo itu juga tahu 80, 90 di Jogja ini kayak gimana gitu loh. Yang belum pernah ada dari zaman dulu kan
Apa tuh? Dari tahun 80-90 kan kesempatan. Etalasenya itu katakanlah di Jakarta. Bandung deket sama Jakarta. Jakarta, Surabaya. Etalasenya. Nah sementara juga kalau dari tahun 80-90 ukurannya kita bikin karya itu kan rekaman. Iya. Label. Nah sementara label-label juga banyak di Jakarta. Betul. Di Jakarta, terus tuh festival-festival gede itu lahir di sana juga. Jawa Timur mungkin. Sebenarnya komunitasnya, terus tuh musisi-musisi yang udah bikin karya sendiri kan udah ada dari zaman jebret. Cuman kesempatannya itu yang nggak ada. Tahun 80 misalnya orang-orang kaget tuh. Tahun 80-an loh ada Roland gitu. Roland band rock yang ikut salah satu festival rock terbesar tanah air pada waktu itu. Aku nggak tahu. Kaget tuh tahun 80-an. Roland ya. Roland. Wah ternyata itu Jogja ya? Wah ternyata Jogja nggak cuman suatu kota yang musiknya tradisional gitu. Padahal kalau ditarik lagi ke belakang, Sabto Raharjo itu sudah sangat-sangat bikin movement yang populer lewat gamelannya gitu kan. Tahun 90 juga kaget lagi orang-orang ketika rock dinominasi sama artis-artis label gitu segala macam. Loh Jogja ada nih Casanova kayak gitu. Casanova. Kalau Casanova aku tahu ya. Hei, gitu-gitu. Casanova tahu. Casanova terus kalau nggak salah Parta Putri. Kamu tahu Traktor nggak? Kalau Traktor itu Traktor kan? Ya, Traktor yang sekarang jadi gitarisnya jadi ini ya. Salah satu gitaris band rock legendaris juga. Power Slave bukan? Ya. Itu Traktor gitu. Kesempatannya aja yang nggak ada. Padahal ininya sama aja. Hip hop juga kayak gitu, di skena hip hop juga. Ada yang bilang Iwake duluan gitu segala macam. Aku yakin di kota manapun, terutama Jogja itu udah ada. Cuman kesempatannya. Kalau hip hop itu siapa kalau di Jogja? Sebelum Kill the DJ ya. Wow. Jauh hari sebelum Kill the DJ. Anak-anak Hell House tuh yang punya sejarahnya yang cukup panjang tuh kayak Mas Alex DPMB dan banyak lah. Aku yakin pasti ada. Serius banget ya. Cuman kesempatannya itu sih Mas. Kayak ibuku dulu itu salah satu penyanyi keroncong di Jogja. Dia tahun 80-an itu masuk ke komunitas Kuncup Mekar. Jadi komunitas Kuncup Mekar tuh selalu main di TVRI Jogja. Dia selalu nyanyi di situ. Yang arrangernya sekarang masih ada namanya Om Angki. Nah jadi di situ tuh kata ibu tuh udah mulai diajarin bikin lagu sendiri. Tapi keroncong. Cuma tidak ada kesempatan buat rekaman. Baru kemudian yang benar-benar diingat oleh publik Indonesia itu Jogja itu yang benar-benar wow itu Sheila ya. Ya waktu invasi Jogja istilahnya kalau orang-orang sana bilang sih. Oh gitu. Ada invasi Jogja waktu waktu geng bisa dibilang secara populer geng Alamanda itu masuk rekaman semua mulai dari Sheila, terus Es Nanas, Jikustik. Banyak lah ada New Day gitu-gitu. Ya sebetulnya yang kayak gitu yang bener tuh. Karena kan dulu Sultan Agung yang menyerbu Jakarta. Oh iya itu benar ya. Itu benar. Jadi harusnya para musisi Jogja ya bukan harusnya, mungkin mengikuti genealogi itu. Nah harusnya ya baca sejarah tuh berarti kita harus mensultan agungkan semua para musisi di sana. Lah tahun 90-an kayak gimana Mas Bud? Nggak tahu aku. Hah? Nggak tahu. Waktu Mas Bud kuliah gitu tuh kayak gimana? Wah ngawur aku kuliah masuk 95. Iya gitu. Akhir 90-an lah. Enggak, kalau di Jogja itu dikenalnya itu para apa ya? Lebih kayak misalnya Mas almarhum Jaduk Ferianto gitu-gitu. Sebelum itu ada dari ini yang luar biasa ya, saya pernah dengerin tuh lagunya luar biasa, mungkin Desta pernah dengar. Namanya Bram Kampungan. Itu dari komunitasnya W.S. Rendra. Itu kan banyak mereka menghasilkan para musikus gitu. Ya gitu-gitu. Iya, tapi yang apa yang kayak slang gitu tuh aku kayaknya nggak ngelihat deh. Belum ada ya waktu itu. Ya tentu ya yang di kampus-kampus tuh ada lah band-band itu. Ya marak kalau di Jogja mah. Kalau itu. Itu keunikan lainnya tuh katakanlah tahun 90-an tuh pernah dapat cerita sih dari teman-teman senior gitu. Dulu sering ubur-uberan bikin gigs.
Soalnya ya ngerti anak-anak skena rock pokoknya dengan daya dobrak yang luar biasa lewat aransemennya, lewat liriknya, apalagi kan. Ya nggak mungkin dulu bilang Pak Harto, Pinocchio, itu nggak mungkin dulu. Nah, pasti di itu gitu. Inisial H, Pinocchio, paling gitu-gitu. Nah itu selalu beruberan sama polisi itu. Beruberan bikin gigs di sini gitu katanya tuh. Ntar mau dibubarin, padahal sebenarnya itu gigs tipuan, adanya yang bener di sebelah sana gitu-gitu itu lah. Rame seru sih, gitu-gitu tuh. Kalau sebangsa black metal gitu, underground gitu, kamu ngikutin juga nggak deh? Ya, nah itu bahkan dari tahun 90-an tuh juga terkenal kalau itunya. itu iya, terkenal tuh. Banget lah itu. Iya. Ada Death Vomit lah. Death Vomit sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jogja Corpse Grinder terutama yang dulu nongkrongnya di depan hotel itu Malioboro itu ya, satu hotel yang gede di situ lah. Nah kalau itu sampai akhir tahun 90-an tuh luar biasa juga. Bener-bener luar biasa. Dan kebetulan aku tuh dulu magang kerja di I.O. Des. Oh ya? Iya. Oh tahun berapa itu Mas? Mungkin 2001 atau ya sekitar segitulah. Mungkin hampir 1,5. Wah, apalagi skena punk tuh lagi hidup-hidupnya tuh. Iya, 2001 tuh. Iya. Aku pernah tuh ikut mentasin waktu itu Jogja Nokasta. Itu di Purna Budaya yang sekarang PKKH itu. Itu rock alternatif dan underground dijadiin satu. Terus seru. Terus pernah pertama kali yang bikin musik di pementasan musik di Benteng Fredebeur. Oh namanya apa Jogja itu? Bawah tanah bener. Itu aku ikut mengonsep, Kayak gimana tuh? Seru banget. Dan saat itu wah gila, bagus. Iya aku bayangin dulu tuh Mas, dulu kan kemarin kan aku baru nonton konsernya Nicky Astria. Iya, nonton konser Nicky Astria di situ seumuran mama semua ya mungkin ya. Aduh kok mama, tapi dia manggil ibu mama. Gak apa deh mah, biar tambahin uang sangu. Jadi yang merekam banyak, yang merekam pakai handphone tuh banyak. Tapi ada sebagian besar malahan itu yang nggak merekam apapun, dia sangat-sangat menikmati musik. Nah aku bayangin itu ketika zaman dulu di skena underground, skena metal death kayak gitu, death metal segala macam, orang dateng mosing, surfing dan segala macamnya tanpa HP itu pulang puas banget gitu loh. Memorinya lebih tertanam itu sih kalau menurut gue. Dan kamu tahu nggak? Ada anak mojok yang seneng banget musik kayak gitu dan orang pasti nggak akan percaya. Siapa? Agus Mulyadi. Oh iya. Itu kalau musik underground depan sendiri. Cuma aku belum diberi kesempatan bisa menonton dia mosing itu kayak apa. Oh, Agus tuh pernah serius banget loh waktu 2 tahun lalu aku tuh bikin testimonial. Jadi tanggapan teman-teman terhadap musik yang side stream kayak gitu. Waktu itu aku dengerin band post rock namanya Buktu. Dia serius banget, mukanya tuh apa ya? Udah kelipat-lipat banyak gitu loh dan dia komentarnya ini, aku mengharapkan dia komentar lucu gitu kan. Karena image-nya Agus fun. Sobat Ambyar Sobat kan? Ambyar fun. Dia serius banget itu. Saya rasa liriknya begini. Terus aransemennya begini. Kok jadi begini? Dan dia itu tahu betul loh dunia itu. Tahu betul dunia underground, musik underground. Latar belakangnya Mas. Latar belakang. Apa tuh? Aku baru menyadari bahwa pengalaman pengalaman menjadi orang yang sering nongkrong di warnet itu bakal kaya. Oh gitu. Musik kayak musik gitu ya. Iya. Dia kan juga sering nongkrong di warnet. Pegawai warnet. Nah, gimana nggak nongkrong? Pegawai warnet. Lah yang sering nongkrong di warnet tiap hari kan diputerin lagu-lagu itu. Nah diputerin lagunya dari yang pop terus sampai yang dream pop lah, city pop lah, terus rock nih segala macem. Jadi kita dengerin lagu apa ya gitu. Aku tuh bener-bener takjub ketika dia bisa menceritakan dengan fasih Death Vomit gitu. Kalau Sabotage itu udah nggak ada ya? Sabotage aku kurang tahu tuh. Sabotage. Oh itu ada dulu dan keren banget.
Tahun nama 90-an juga. vokalisnya itu aku masih ingat namanya Aji. Aji. Nah, semoga yang tahu skena musik underground di Jogja, wah itu keren dulu, keren banget dulu. Ya. Kalau skena musik underground tuh bukan underground juga sih. Kalau sekarang sih batasnya udah hilang sih menurutku ya. Iya. Semua orang bisa naik media. Tiap musik pun juga mau sekeras apapun, sebising apapun itu bisa diperkenalkan ke publik lewat entah medium sendiri atau pakai zin dan segala macam. Dan sekarang tuh yang menarik justru noise. Noise musik noise. Aku bilangnya musik karena menurutku ya bunyi itu tanda kan. Apapun itu. Dan jaringannya teman-teman noise di Jogja ini, katakanlah Jogja Noise Bombing, kayak tokoh-tokohnya kayak misalnya Indra Menus dan kawan-kawan itu udah nyampe ke luar, udah rapi, udah kuat kayak gitu. Bahkan Nusa Sonic pun kayak semacam, aku bilangnya itu lebarannya orang-orang noise se-Asia. Itu Jogja pasti terlibat. Oke. Itu sih menariknya. Aku denger nih ya, si vokalisnya Sabotis ini, si Aji ini, konon juga jadi vokalis underground yang keliling dunia loh. Oh ya? Iya. Nah itu. Kapan hari itu aku ketemu salah satu teman dan aku yang ngobrol soal musik gitulah ya, ingatan-ingatan masa lampau gitu ya. Ya dia ngomong kayak gitu. Ya semoga benar. Semoga pastilah. Banyak kok ternyata yang udah katakanlah keliling dunia itu. Kamu pernah dengar juga nggak nama grup Mistis? Mistis. Ya. Wah itu juga. Aduh pokoknya tuh zaman-zaman 90-an 2000 tuh boom. Black metal kalau itu boom banget sama kayak boom pameran 2000 boom seni rupa 2008 lah kayak gitu. Wah muncul semua. Ada yang anak-anak punknya juga tiba-tiba beberapa masuk dalam kompilasi Berpacu Dalam Melodik pada waktu itu. Yang Mepet Sally kan. Itu banyak banget. Tapi ya kayak gitu menurutku. Sebenarnya semangatnya ini bukan DIY gitu, bukan do it yourself, tapi do it with others. Nah itu yang bikin teman-teman komunitas musik di Jogja itu selalu tumbuh, bagus dan rumit. Gitu. Apa sih, Des? Kerumitannya itu apa ya? Kerumitannya apa? Musikalitasnya, liriknya atau apa tuh? Iya. Musikalitasnya ya sudah jelas, lalu lirik beberapa iya, pendekatannya kalau menurutku. Yes. Bajingan. Pendekatan. Gimana tuh gimana? 2000 2006-an aku juga band-bandan. Oh iya, kamu basis ya kamu itu? Iya. Apa grup musikmu? Ya apa? Gak apa-apa. Itu. Tapi gagal. Gak apa-apa. Biasanya kan gitu. Kalau gagal dari jadi musisi, jadi wartawan. Jadi wartawan musik. Kayak Nuran. Oh ya Nuran ya. Nuran Wibisono. Ya kemarin baru chattingan sama Nuran. Itu ternyata dia. Tapi kan Nuran nggak aktif di skena. Kamu kan aktif, pegiat lah. Waktu malah Aib Nuran gak jadi. waktu sering patah hati aktif di skena dia loh. Tapi kamu ngurusin musik ini, gigs itu. Nuran kan nggak sampai kayak gitu. Iya soalnya dapat penggantinya dia. Nah sebelum dapat penggantinya. Itu rumitnya. Tadi apa ya rumitnya ya? Pendekatannya. Jadi 2016 aku ketemu lagi sama teman-teman lama. Teman-teman lama yang dulu sempat sharing-sharing. Ada Agib Tanjung misal ketemu. Jadi ketemu Agib itu waktu bandnya Lakwina itu mau manggung di salah satu kafe di daerah Demangan. Kafe itu cukup legendaris sih dulu buat anak-anak rock. Nah itu. Apa nama kafenya itu? Lupa kanan jalan itu. Kanan jalan ya. Kalau dari sini ya. Ya. Oke. Lalu tiba-tiba dia ngomong, kowe iki mesti harus ngeritik performingnya kami. Loh, mau apa iki bandmu loh Gip? Gue bilang gitu. Ora, pokoknya harus kowe kritik.
Pokoknya kue pas setelah nonton ini pasti ngerti kenapa. Aku kritik. Habis itu oh ya ternyata benar gitu. Apa tuh kritikmu apa? Waktu itu ke vokalisnya. Ya ke semuanya. Gary juga kena pada waktu itu, Agib juga. Nah, waktu itu kan aku tanya lagi, ngopo kudu kayak gini. Waktu itu masuk salah satu media juga, tak tulis untuk media juga. Jadi kalau menurutnya dia dan teman-teman kurang apresiasi. Kurang apresiasi, yang didapatkan hanyalah tepuk tangan dari teman-teman sendiri. Terus tuh nggak tahu lagi mau ngapain nih gitu. Nah, pendekatan yang gitu-gitunya itu kurang. Tapi semakin aku masuk ke dalam itu semakin rumit. Ada yang misalkan aja aku udah melakukan jadi kerja. Bukan hanya pendekatannya yang rumit ya. Sistem sosialnya juga, rumit. Itu rumit banget itu. Rumit banget. Sampai dulu tuh pernah ada yang anti musik Jogja bikin akun Instagram yang dilakukan oleh orang Jogja sendiri. Mungkin. Kami nggak mau nyari tahu. Oh iya. Kami nggak mau nyari tahu, nggak mau ini apa. Mungkin itu buah dari kerumitan itu. Apa statement penting dari akun semacam itu terhadap musik Jogja? Kan pasti dia membawa satu statement tertentu dong. Kedekatan, ngomongin kedekatan. Oh ini musik Jogja lagi dekat sama ini. Padahal kedekatan yang bandnya begini. Bermakna begini. Apa tuh? Kedekatan tuh ya ada yang menarik juga nih. Ada beberapa teman jurnalis yang memang bergerak di bidang musik itu membatasi diri terhadap musisi supaya adil nanti kalau menilai. Adil, netral segala macam. Nah, tapi aku sebagai wartawan telepon, aku tidak percaya itu. Iyalah. Aku tidak percaya aku nggak percaya yang namanya media itu netral, jurnalis harus netral. Aku nggak percaya. Terus aku juga nggak percaya kalau yang namanya kedekatan itu bisa mempengaruhi penilaian terhadap karya. Iya. Nah itu. Nah cuman itu kedekatan yang semu. Dan menurut aku nggak perlu menjelaskan aku adalah ini dan aku harus begini. Enggak. Tapi mungkin itu dilihatnya sebagai sesuatu yang lain. Nah, itu kan aku menemukan kerumitan-kerumitan macam itu. Aku harus penetrasi ke komunitas A. Katakanlah gitu, ke komunitas A. Oh, ternyata komunitas A ini perlu banget yang namanya informasi soal penulisan rilis. Kenapa sih gitu? Oh, zaman sekarang ya memang dengan banyaknya media yang tumbuh, media yang terpelihara dengan baik maupun yang sifatnya alternatif atau berada di bawah Dewan Pers kayak gitu. Di bawahnya tanda kutip mungkin. Jadi itu kan perlu, apalagi ini kesempatan juga bertarungnya jadi lebih seru. Teman-teman di luar Jogja yang sering banget ngata-ngatain Jogja kayak Jogja band daerah. Masih ada stigma kayak gitu. Itu kan stigma tolol tuh menurut gitu. Masa sih masih? Di era kayak gini masih ada daerah pusat gitu. Masih. Dulu tuh ada workshop tuh. Sampai ada workshop sastra juga masih deh. Oh ya? Kemarin aku lihat-lihat tuh di Twitter atau di mana. Aku kan udah enggak Facebookan deh ya. Katanya pada berantem ini sastrawan pusat, sastrawan Jakarta lagi berantem. Kira apa sih ini? Padahal batasnya kan udah di era hilang, kayak gini. Iya, tapi mungkin sentralisme tertentu masih bercokol masih. Ya. Dan itu mempengaruhi cara berpikir banyak orang. Nah, gara-gara itu ada yang komunitas B nggak pede soalnya apa kayak gitu. Nah, jadi menemukan hal-hal yang kayak gitu harus lewat perkawanan. Aku bisa bantu apa nih? Bisa rilis, bisa ini. Tapi ketika mengeluarkan karya, aku harus memposisikan diri, melihat karyanya, melihat idenya. Ya. Bukan sifatnya dia, bukan bagaimana ramahnya dia, itu lain hal. Iya. Kadang juga aku masukin ke ini penilaianku, pasti subjektif. Jurnalis musik nggak ada yang namanya objektif, kecuali laporan musik. Kalau review itu subjektif.
Karena mungkin lahirnya juga dari interpretatif mungkin ya. Ya. Wasyu. Sama lah itu dengan wartawan lain, wartawan seni rupa kalau sedang melihat Ya pasti. melihat nonton pameran, pasti mulailah memasukkan pandangan-pandangan pribadinya. Ya itu pasti. Ya gitu. Kayak misal kemarin ada Mas, jadi ada satu band. Kan aku ada yang aku masukin, ada yang enggak. Kalau misalnya ada yang enggak, aku samperin tuh. Aku tanyain, gue kenapa kayak gini? Soalnya ini begini menurutku. Kalau aku masukin begini. Ada satu band, dia membuat satu rilis, tapi salah. Salah apanya? Salah dalam arti dia ngomongin eksistensialisme, filsafat gitu-gitu segala macam, Kierkegaard loh. Kok aneh, rasanya bukan Kierkegaard nih, gue bilang ini. Dalam artiku gitu. Ngapain gitu. Artinya kalau ini sampai ke media alternatif, yang sayangnya sekarang masih banyak yang kopas rilis, mereka nggak ngecek, masa tiba-tiba Kierkegaard ngomong, aku berpikir maka aku ada, kata Kierkegaard. Nah, itu kebohongan publik ya. Kayak gitu. Jadi kan sama aja. Kenapa ya? Itu nggak hanya di Jogja deh. Aku melihat banyak statement art gitu ya, artis statement lah gitu dalam berkarya di musik gitu. Mencoba mencari perlindungan dalam tanda kutip di balik diktum-diktum filosofis gitu. Yang menurutku satu bukan yang kadang-kadang keliru, aku kan mahasiswa filsafat gitu kan. Ya gitu maksudnya. Kadang-kadang dua nggak ada pentingnya sama sekali gitu. Iya. Itu kenapa harus mencomot-comot? Itu aku temui juga sering juga di seni rupa. Oh ya? Iya. Kamu baca aja, cari setumpukan setumpukan apa itu namanya kalau pas pameran itu? Katalog. Kayak semacam katalog gitu. Itu kan ada catatan kuratorial. Waduh. Ini ngutip pemikiran filsufnya ada aja keliru gitu ya. Apalagi interpretasi ya. Dan kenapa harus dibungkus kayak gitu? Terus nanti kita baca wawancara dengan senimannya juga kayak gitu. Yang menurutku itu justru menghilangkan genuinitas dari sebenarnya karya itu sudah oke sendiri gitu. Art statementnya itu juga nggak perlu diada-adain lah, gitu biasa aja. Yang apa dirasakan, apa yang pengen diekspresikan gitu. Ya, katakanlah, aku membaginya sih gini sekarang tuh ada yang bicara lewat rilis, panjang lebar bicara lewat rilis dan segala macamnya. Ada yang bicara lewat musiknya tok. Katanya yang bicara lewat musiknya tok Melancholic Beach. Oh ya, Ugo itu sastrawan hebat. Terus Rizky Summerbee. Ya dia nggak terlalu banyak bicara di rilisnya. Ya kalau Ugo malah malu lah. Iya. Kalau ngomong kayak gitu. Iya. Halo Mas Ugo. Itu ya apa ya kayak katakanlah si Rizky Summerbee ketika dia nulis Flight to the Amsterdam. Dia nggak bicara ndake-ndake bagaimana soal pembunuhan Munir gitu. Itu ada dalam lagunya gitu. Apalagi contohnya ya. Yang paling fenomenal deh, Ceylon Seven. Mereka nggak bicara banyak hal itu loh untuk rilisnya. Kamu penggemar Sheila? Sangat. Apa yang membuatmu menarik dari Sheila? Liriknya kayak Quran. Gimana tuh kayak Quran? Quotable? Enggak. Apa? Ada beberapa lagu yang aku catat ya dan ki apa ya? Kan bahasa Quran lah dan orang-orang yang beriman. Nah ini dipakai di awal. Mungkin terinspirasi dari Al-Quran. Mungkin di awal lagu dan. Lalu ada lagu lagi Mantan Kekasih. Mantan Kekasih itu dia pakai berapa sudut pandang dan pola-pola liriknya Sheila kan selalu komunikatif ya, bicara. Entah itu bicara sama sahabat, apa sama mantan, sama pacar, sama orang tua. Ada 3 sih yang menurutku asik tuh dan terus tuh Mantan Kekasih itu.
Mantan kekasih. Ini bukan karena kamu. Oh bukan. Bukan. Duniamu dipenuhi dengan para mantan. Iya. Saya ditinggalin terus ya Mas. terus. Aduh. Terus sampai mana ya tadi? Iya, ada 2 dan. Oh ya, para dan mantan. terus mantan kekasih itu. Mantan kasih itu judulnya apa ya? Mantan kekasih yang dulu datang. Oh ya. Nah, terus dia membawa sejuta penyesalan ini segala macam. Tapi tiba-tiba di lirik itu dia kan ngomong seolah-olah ngomong cerita ke pacarnya. Woi, mantanku datang nih. Dia cerita ini segala macam. Terus di bagian refrainnya relakanlah semua itu tuh. Yeah. Nah, dia ngomong sama siapa itu? Berakhirlah sudah gitu. Dan biarkan bintang menuntunmu pulang. Dia ngomong sama siapa lagi? Apakah dalam satu keadaan tertentu dia ngomong ke pacarnya yang sekarang atau ke mantannya? Iya, bisa saja begitu. Nah, terus yang ketiga tentang hidup. Tentang hidup aku baru ngeh kalau itu lagu soal cinta beda agama gitu. Kamu taunya? Ada satu lirik. Bertahan sayang pada doamu. Aku kan bertanya pada Tuhanku gitu. Dari awal dia udah pakai metafor yang iya, bisa diinterpretasikan begitu. Kuat alasan untuk menginterpretasikan. Dan menurutku penulis lagu yang baik adalah dia lagi-lagi membuka banyak sekali kemungkinan. Itu gak saklek. Ada nggak band di Jogja yang menurutmu sekuat Sila tuh sekarang? Sekuat Sila on Seven, kuatnya ini ukurannya apa ya? Untuk saat ini belum ya? Belum. Tapi ya belum. Apa tuh kira-kira hambatan? Kamu kan berinteraksi dengan banyak sekali para musisi di Jogja. Sila on Seven sebenarnya punya kesempatan yang tidak dimiliki oleh teman-teman sekarang. Dalam hal satu, dia masuk label, musiknya didistribusikan ke banyak pihak dulu. Musiknya didistribusikan, mendapatkan banyak sekali publikasi. Ketika media visual itu cuma televisi, terus media dengar itu hanya radio. Sedangkan kita media dengar musik ya kita harus beli tape, beli piringan, piringan hitam, CD. Dan segala macam. Itu sangat pengaruh banget tuh, yang kayak gitu. Jadi, tapi dalam hal kualitas kekaryaan, sangat masih ada nggak yang sekarang ini sejajar lah dengan Sila? Ya sejajar enggak? Belum ada. Belum ada. Jujur sih, belum menurutku pribadi. Iya, ya nggak apa-apa. Ini kan dan kalau kamu yang ngomong ya otoritatif lah. Otoritatif. Saya otodidak atau otonomi. Tapi Jogja juga menghasilkan grup-grup band kayak Endang Sukamti, itu fenomenal loh itu. Iya kan? Ya. Gimana menurutmu? Apanya? Kemunculan kayak gitu tuh bisa banyak nggak sih di Jogja? Banyak. Yang fansnya itu, fanatiknya itu kayak banyak itu Mas. Para Kamtis gitu. Banyak. Ada Rebellion Rose misalnya. Ada Rebellion Rose, ada terus lagi. Kamu pernah nggak nonton Endang Sukamti pas di luar kota? Di luar kota belum. Aku nggak nonton. Tapi pernah dalam satu perjalanan ke daerah, kalau nggak di Purwodadi atau ke Solo, pas mereka pentas, wah gila, kayak supporter sepak bola. Iya. Jadi, waduh, kelihatan auranya itu, ini di jalan ya, aku nggak masuk ke venue-nya. Oh gila, Win, sebagai orang yang tinggal di Jogja dan waktu itu ada di luar Jogja itu merasa, aduh ini dasar ini. Sampai kayak gitu anak-anak kecil SMP, kelihatan lah masih muda-muda gitu. Luar biasa. Ya, emang sih beberapa di luar Endang Sukamti juga udah mulai kelihatan sih yang kayak gitu. Yang fansnya tiba-tiba muncul, "Ih, sok kondi," yang bilang kayak gitu. Bahkan bandnya sendiri kaget gitu.
Banyak banget yang penonton konser itu militan. Yang bahkan bandnya sendiri nggak ini, kayak misal Banana for Sylvie katakanlah. Banana for Sylvie, terus lagi The Ring, lalu ada satu lagi Marshmallows, itu anak-anak stoner. Wih. Anak-anak stoner. Waktu mereka manggung di Arjok, tiba-tiba tuh ada yang bawa bendera Marshmallows Pasuruan gitu. Loh. Mereka kaget, Jinggo iki sok endi ya? Tahu dari mana gitu. Ya tahu dari ini Instagram, YouTube gitu. Oh, kayak gitu. Jadi yang militan ya aku kira karena musik yang jujur pasti akan kerasa kok kalau aku. Musik yang dibuat secara jujur, yang enggak ada pokoknya gimmicknya kudu gini secara teknis gini, itu pasti ini bakal nyampe dengan sendirinya. Lagi-lagi aku mau tanya nih, kalau dibanding eranya Sheila on Seven dan kawan-kawan gitu ya, itu kan ada satu fase yang tadi kamu bilang geng Alamanda itu ya. Dengan anak-anak sekarang itu dari sisi dinamikanya gimana? Makin dinamis atau kurang? Dinamis Mas. Makin dinamis makin sekarang. Dinamis. Ya? Zaman dulu. Berarti makin oke lah. Makin oke seharusnya. Soal exposure-nya mungkin kurang dibanding Sheila itu nggak masalah. Yang penting kekaryaannya makin dinamis kan. Makin dinamis, makin banyak dan makin beragam. Aku ngeliatnya dulu gini, tahun 90 mungkin ya. Aku dilurusin kalau salah, soalnya aku nggak. Iyalah, kamu mau baru masuk kan tahun berapa tuh? 2018 lah. Enggak, maksudnya masuk Jogja kan baru 2005. Itu baru. Artinya 2005. Fase itu belum lah ya. Belum tahu. Oh sebelum itu pernah waktu itu kenalan sama anak My Pet Sally. Tahun 2003 apa 2004 waktu sama Frisky Ignoran. Salah satu band Banjarmasin yang juga berpacu dalam melodik. Ke Jogja juga kenalan lah. Nah tahun-tahun segitu mungkin tempat nongkrong yang ada itu studio musik. Benar. Tempat nongkrongnya studio musik yang orang mungkin tidak bisa berlama-lama di situ lah. Ada 1, 2 yang bisa seharian, 2 hari, 3 hari penuh gitu. Kayak Alamanda mungkin atau kayak apa yang lain. Tapi kantung-kantungnya itu tidak banyak nyatu. Kecuali ada satu deh. Apa? Sunday Morning. Sunday Morning. Sunday Morning itu adalah awalnya itu nama grup musik. Sorry, itu awalnya kegiatan. Jadi pernah saya jelasin sih di sini waktu ada aktivis 98. Di Sunday Morning itu awalnya itu anak-anak band di Fakultas Filsafat. Karena habis crackdown 27 Juli kan kampus sepi, ada kegiatan, udah tuli tuh. Nah, setelah itu mereka bikinlah pentas di depan pelataran Fakultas Filsafat karena waktu itu Sunday Morning kan rame UGM dan waktu itu di situ di daerah situ. Nah dari situlah kemudian rame para musisi bergantian main dan kemudian itu jadi nama band juga Sunday Morning. Gitu. Tapi dalam konteks itu waktu itu si komunitas Sunday Morning ini ikut kontribusi dalam gerakan 98. Karena kalau tanpa Sunday Morning kampus tuh sulit untuk rame waktu itu. Jadi yang ramein dulu, yang bikin dinamis dulu, memecah ketakutan gitu. Ya itu anak-anak ya. Musik. Nyelamur jadi penonton musik, aktivis mulai datang satu persatu, pura-pura jadi penonton, bukan pura-pura ya, menikmati musik gitu ya. Sambil lihat-lihat apakah mungkin ada diskusi lagi, ada. Oh itu keren tuh sejarah Sunday Morning itu. Sunday Morning. Sehingga jadi kemudian salah satu komunitas musik yang cukup besar. Yang non itu tadi non studio. Dia berbasis kampus tuh bener. Itu dia. Setelah 2005 ke atas warung kopi mulai menjamur banget, banyak banget. Disitulah kantung-kantungnya muncul. Oh nih yang ini sering di warung kopi ini, yang ini sering di warung sekarang kopi kayak ini. gitu ya. Sekarang kayak gitu. Polanya makin banyak tempat nongkrong. Itu makin banyak juga kantung-kantung yang berdiri. Kayak skena rock, komunitas sama kolektifnya tambah banyak. Skena stoner banyak lagi. Jazz sama juga gitu-gitu. Jadi lebih kaya, lebih dinamis dan segala macamnya. Tapi sayangnya pertarungannya itu chaos.
Apa tuh? Chaos katakanlah Chaosnya di kita promosi di mana sih? Di media sosial. Media sosial sekarang tuh wah informasinya cepat banget. Banjir, terus isu satu ketimpa isu lain. Jadi gitu-gitu. Musuhnya cuman itu. Oh ini lagu bagus, tak gitu. Bertahan sehari. Setelah itu ambiar. Kayak gitu-gitu. Yang ngeselin itu. Itu kayaknya tuh asik loh Mas dibikin dokumenter tuh. Sunday Morning itu nemuin orang-orang yang lama lagi tuh mana ya gitu. Oh iya, aku sih sempat nulis di satu buku. Itu sempat ada satu chapter khusus tentang Sunday Morning. Tapi itu dibikin satu buku tersendiri. Tentu karena itu bagian dari satu buku ya nggak bisa kuat ya. Dinamika internalnya dan terutama bagaimana para musisi ada di situ itu kan kurang tersorot. Aku kan lebih menyoroti bagaimana komunitas ini punya kontribusi terhadap gerakan politik. Gerakan politik. Belum tidak sampai ke jerohannya karena aku kan juga nggak terlalu tahu banyak jerohannya. Walaupun ada di Fakultas Filsafat. Tapi keren banget. Sampai sekarang setiap tahun masih ada hari ulang tahunnya dan sangat ramai. Itu yang di depan Filsafat. Selalu di Filsafat. Dekat lapangan Takraw itu bukan sih? Takraw apa Poli ya? Iya selalu biasanya di situ kalau ulang tahun. Itu ramai. Itu ngumpul lah semua aktivis apa. Kalau udah itu disatukan mereka dengan musik karena merasa bahwa ada ikatannya dengan Sunday Morning. Kayak misalnya orang sastra, orang sospol, orang isi, hampir semuanya itu pernah nongkrong di Sunday Morning. Ya, itu sih kekuatan musik. Dan mungkin ini ya karena itu di situ ada alat band lengkap, ya mungkin itu juga daya tarik tersendiri. Ada pentasnya gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman sekarang para musisi di Jogja ini, apa hambatan terbesarnya untuk berkarya itu menurutmu? Hambatannya? Hambatannya sebenarnya nggak ada sih. Yang sedih itu gini, mereka selalu dipisahkan dengan toga, dengan ijazah. Banyak band bagus yang wah setelah muncul gitu, setelah lulus mereka harus menghadapi menghadapi realita bahwa ini gini ditarik dealer lah istilahnya itu, tarik dealer ke sini terus nggak bisa ini lagi, terus itu bubar karya, ya udah kayak gitu aja. Artinya sebetulnya dunia musik belum terlalu menjanjikan untuk banyak orang. Iya. Makanya mungkin muncul istilah ya main musik sak kuate kekancan sak kemenge. Main musik sak kemenge kekancan sak lawase. Ya gitu-gitu banyak banget. Tapi ada juga yang berusaha melawan. Berusaha melawan sampai berani bilang aku mau putus kuliah karena itu akan memberatkan orang tua. Nah, di sini tempat cari duitku di musik. Di musik bukan cuma jadi musisi. Jadi ada istilahnya PNS. Pegawai notoson. Ngekru. Nah, di situ juga. Di situ jadi lahannya teman-teman juga. Nah, pokoknya sampai ada yang bilang, "Wes aku di sini wae. Di sini aku bisa hidup kok." Gitu. Ada keyakinan kayak gitu yang keren. Yang menurutku keren. Jadi aku sering ingat mereka. Aku sering ingat teman-teman yang punya daya juang yang keren yang aku temuin di musik. Katakanlah ada Miko, ada Krishna, JBK dan lain-lain. Ketika memang aku lagi down. Kamu kapan gak down? Down terus ya? Jomblo Pak. Untuk urusan cinta kan? Wah iya ya. 8 tahun sama pohon terus ya. Kalau udah jam 2 dini hari. Udah tuh. Desta muncul di timeline. Gesekan karo pohon. Dan di saat bersamaan Ali Ma'ruf masih di situ. Ali jagonya ya. Padahal kalian berdua ini kalau mau nyari pacar beneran ya gampang lah. Mas mau kakek obeng kembang, aku Mas mau gimana nyarinya coba.
Wah, apalagi gondrong kemarin ya. Enggak. Kayak permen koala. Apa? Itu susah. Jangan jadi jurnalis deh, susah ininya. Aduh. Jangan. Kayak gitu sih. Jadi kalau aku bilang ya, kalau mau tahu gimana caranya belajar survive, nggak usah ikut seminar. Nggak usah ikut seminar ini bertahan di tengah pandemi. Enggak, datengin aja teman-teman. Betul. Itu sih yang selalu bikin paling ini. realistis itu. Nah, kalau kamu disuruh milih nih, kamu harus memutuskan nih Des. Disuruh memilih 5 grup musik terbaik menurutmu sekarang ini di Jogja. Yang non Sila on Seven, CS tentu saja. Yang muda-muda sekarang ini. 5. Muda-muda. 5. Gak apa-apa, kamu tentu punya banyak. Ada 20 sebenarnya. Enggak, aku minta 5 aja deh. Oke. Nah aku ngomong gini di luar sebagai admin musik Jogja ya. ini di luar admin musik Jogja. Ini penilaianmu pribadi sebagai pendengar. Iya, sebagai pendengar. Aku tanya kamu. Sebagai pendengar. 1 Heroic Karaoke. Kenapa? Menurutmu oke banget. Heroic Karaoke tiap orangnya, tiap personilnya itu udah punya selanya masing-masing. Mas Bable dengan Mas Bable itu rockstar, rockstar. Dia punya band namanya Metallicast. Nah, dan dia bisa ketukannya nggak berubah, enak. Terus ada lagi Boim. Boim itu dulu anak Sanata Dharma atau 2008 gitaris. Dia suka sekali sama Pram. Dan dia muak sekali sama feodal dan segala macemnya. Dia bikin lagu, mereka bikin lagu judulnya Bayang. Jadi itu menggugat cerita-cerita kenapa sih cerita-cerita mitos, dongeng dan segala macemnya itu selalu memakai ukuran raja-raja, percintaan raja ini dengan raja ini. Nah, dia ngambil ke situ. Dia ngambil ke situ, coba menggugat itu dengan nada yang enak ini segala macam. Itu 1. Enggak apa-apa ini itu kamu heroik didengerin banyak orang loh ini. Mereka begitu kamu rekomendasikan langsung cari. Ya, semoga yang lainnya Iya. bagus juga sih. Iya. Ini kan 5 yang terbaik buatmu. Menurutmu gitu. Itu. Enggak. Terus yang kedua Buktu dan Niskala. Buktu dan Niskala. Mereka post rock. Nah, lucunya kenapa aku nggak bisa memisahkan mereka? Banyak di luar sana yang bilang mereka nih Buktu dan Niskala ini yin dan yang. Itu tapi 2 grup musik. Iya kan? Buktu itu cenderung lebih gelap. Sementara Niskala. Dan kamu ini pokoknya menyebut mereka di nomor 2. Iya. 2 diisi 2 grup musik. Iya. Soalnya yin dan yang. Oke. Cari aman. Terus. Nanti akan 3-3. Wah ini triple nih. Wah ini yang keempat. Aduh, quartet nih harus disebut 4-4-nya. Aduh. Ya nggak apa-apa. Itu 2. Lalu yang gede-gede nggak usah ya berarti ya? Yang Jikustik ini enggak lah. Yang Jikustik, Zoo dan segala macamnya enggak berarti ya. Yang gede-gede yang baru berapa tahun ini. Nah, yang muda-muda lah. Yang muda-muda ya. Terus lagi ada ayo. Temaram ini doom. Doom metal. Formasi mereka baru dan kukira ini yang terbaik sih. Maksudnya secara teknik juga main doom kan susah. Main doom yang paling susah adalah kayak gimana ngejaga low-nya itu biar nggak bleber banget tapi masih enak gitu. Oke. Itu menurutku di doom itu. Doom itu si Temaram. Lalu lagi ada Tasura udah terkenal ya. Sorry. Casino Brothers kalau menurutku. Kenapa tuh kalau Casino Brothers?
Casino Brothers mereka gila aja sih, sama serius, sangat serius ininya, sangat serius untuk proses rekamannya sih. Aksi panggungnya juga oke, juga keren, ini segala macamnya. Terus 7 boleh nggak sih? 7 boleh nggak sih? 5 ya. Biar seleksinya itu ketat di pikiranmu gitu loh. Terakhir, aku suka banget Party. Pas Party itu ada JB Blues, Jeron Benteng Blues. Jero Benteng Blues. Jadi teman-teman itu bisa sangat bisa berkolaborasi dengan siapapun juga. Mereka bisa kolaborasi dengan Umar Hein, mereka kolaborasi dengan Umar Hein FKY, dengan DPMB, pernah, ngerep-repan sama Uncle T pernah, terus tuh, wah banyak banget deh kolaborasinya dan selalu asik. Amagi juga pernah, banyak. Terakhir sih Borje sebenarnya. Dimasukin, oke deh. 7 berarti ya. Borje udah. Borje datang di saat yang lain itu pokoknya. Kenapa? Yang lain kenapa? Borje di saat yang turun di saat jenuh sudah mulai muncul. Naik di saat jenuh mulai muncul. Main gitu. Kamu terakhir nih masih suka band-bandan? Masih. Apa grup musikmu sekarang? Ya tadi Borje itu. Sengaja. Wah itu modal tampang. Wah kami bikin lirik tuh bahasa Inggris dan salah semua. Nah tapi lucunya basisnya Mas Dani kan namanya. Mas Dani. Begitu tag ulang gak mau dia. Gak usah, gak kerasa feelingnya. Mas ini salah mas, gak popo. Terus apa komentar dari para musisi muda yang sering kamu berinteraksi di dalamnya? Oh iya dong, apa gini. Berani gak mereka merkritik kamu? Berani. Mas kayak ngopo ini gini. Bahasa Inggrismu mas. Kenapa? Tak kasihin rilisnya. Jadi aku bikin rilis seolah-olah itu adalah cerita sebenar-benarnya. Oh udah rekaman tuh? Sudah. Ada di Spotify? Di Joox ada. Di Joox dan lain-lain ada. Sakafaka judulnya. Sebuah grup yang liriknya salah. Ya. Vocabulary-nya, grammar itu salah semua. Terus piye carane ya aku bilang. Jadi aku bikin rilis. Jadi isi rilisnya itu seolah-olah ini adalah replikasi. Replikasi seorang yang mabuk ngelihat seorang yang lagi patah hati gara-gara ceweknya ditunggangin sama temennya sendiri. Kambru Anwit lah. Kambru Anwit terus mabuk terus nulis bahasa Inggris. Nah orang mabuk kan apalagi Indonesia nulis bahasa Inggris pas mabuk ke jadinya begitu. Ada aja. Jadi itu apologinya itu. Oh ini replikasi gitu. Itu sebagai senang-senang atau agak senang-senang? Senang-senang. Ya, sangat senang-senang. Li, kamu nggak tertarik bikin album? Saya juga punya proyek namanya Akadama. Apa lagi itu? Ya Akadama aja, jadi ya itu proyek-proyek sendiri. Band juga? Enggak, sendirian. Mau main musik sendiri. Rap-rapan goblok itu mas. Buat ini. Oke, Desta. Itu. Makasih banyak ya Desta. Thank you Mas Butut. Itu. Ya, itulah teman-teman seru kalau ngomong sama Desta ini. Nah, semoga ini membantu untuk sedikit mengerti dunia permusikan di Jogja. Terima kasih, sampai ketemu lagi. 103.9 FM. Nah.